Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel saya Irfan F. Tambah. Saya akan membawakan presentasi saya pada video ini, yaitu dengan judul Audit Siklus Penggajian dan Personalia. Nah, kita akan membahas dan kita akan membedah bagaimana dalam pengujian di dalam payroll atau penggajian dan juga personalia. Adapun subjudul yang saya bawakan yaitu merancang dan melakukan prosedur analitik substantif dan tes detail untuk akun dalam penggajian dan personal siklus. Nah, selama 2 tahap pertama audit, auditor menilai risiko pengendalian dan melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Setelah menyelesaikan tes ini dan menilai kemungkinan salah saji dalam akun laporan keuangan dalam daftar gaji dan siklus personalia, auditor mengikuti metodologi untuk merancang penggajian rincian saldo. Nah, ada di sini 3 fase, cuman di antara fase ini ada fase 1 dan 2 yang digabung dan juga fase 3 yang ada 2 kali. Jadi yang fase pertama yaitu identify client business risk affecting payroll. Ini artinya kita harus mencari identitas daripada klien bisnis kita mengenai risiko-risiko dalam penggajian. Nah, kemudian set performance materiality and assess inherent risk. Nah, setelah itu kita tentukan bagaimana performa daripada materialitas dan menilai inherent risk-nya. Nah, dan di 1-2 di fase yang berikutnya yaitu menilai control risk atau pengendalian risiko dan performa hubungan daripada tes tersebut. Dan yang keempat yaitu fase ketiga juga perform substantif analytic prosedur. Jadi kita harus membuat bagaimana prosedur dalam analitik substantif. Dan yang terakhir yaitu di fase kedua yaitu design and perform test of detail of balance for liability and expense account. Jadi kita harus menjelaskan atau bagaimana membandingkan tes itu dengan detail, bagaimana membuat balance-nya antara untuk hutang dan juga biaya beban-beban yang akan kita bayar. Nah, baik, verifikasi akun kewajiban yang terkait dengan penggajian sering disebut biaya penggajian yang masih harus dibayar. Biasanya mudah jika pengandaian internal beroperasi secara efektif. Nah, kemudian ada 2 tujuan audit utama terkait saldo dalam menguji kewajiban penggajian. Yang pertama adalah akrual dalam neraca saldo dinyatakan dengan jumlah yang benar atau disebut dengan akurasi. Yang kedua yaitu transaksi dalam penggajian dan siklus personalia dicatat dalam periode yang tepat atau sering kita sebut dengan cut off. Perhatian utama dalam kedua tujuan tersebut adalah untuk memastikan bahwa tidak ada akrual yang dikecilkan atau dihilangkan. Selanjutnya, kita sebagai auditor harus memeriksa akun liabilities utama dalam siklus penggajian dan personalia. Oke teman-teman, tadi dikatakan bahwa perhatian utama dalam kedua tujuan ini yaitu apa? Tidak ada akrual yang dilebihkan atau dikecilkan atau dihilangkan. Tidak ada yang dihilangkan atau dikecilkan. Dan kemudian dikatakan bahwa kita harus memeriksa akun liabilitas, kewajiban-kewajiban utama. Nah, dengan itu kita bisa lihat bagaimana siklus penggajian itu. Karena dalam penggajian juga itu adalah kewajiban kita yang utama dalam sebuah bisnis. Nah, kemudian jumlah yang dipotong dari gaji karyawan. Pajak penggajian yang dipotong tetapi belum dibayarkan kepada pemerintah dapat diuji dengan membandingkan saldo dengan jurnal penggajian. Nah, ini teman-teman. Formulir pajak penggajian yang disiapkan pada periode berikutnya dan pengeluaran tunai periode berikutnya. Jadi untuk pajak penggajian yang dipotong tetapi belum dibayarkan, kita dapat uji dengan membandingkan saldo
jurnal penggajian, membandingkan saldo dengan apa? Dengan jurnal penggajian. Nah, kemudian accrued salaries and wages. Ini adalah apa? Accrual gaji. Accrual untuk gaji dan upah muncul setiap kali karyawan tidak dibayar untuk beberapa hari atau jam terakhir dari gaji yang diperoleh hingga periode berikutnya. Personel yang digaji biasanya menerima semua gaji mereka kecuali lembur pada hari terakhir bulan itu. Tetapi seringkali beberapa hari gaji untuk karyawan per jam tidak dibayar pada akhir tahun. Nah, ini yang sering terjadi masalahnya bahwa dalam penggajian juga terlebih dengan sistem adanya lembur, kadang perusahaan juga tidak mencatatkan jam-jam per jamnya pada saat di akhir tahun, karena kadang mereka hanya buat apa per bulannya saja di akhir bulan. Nah, kemudian di sini dikatakan prosedur analitis substantif untuk penggajian dan siklus personil. Prosedur analitik substantifnya yaitu bandingkan saldo akun pengeluaran gaji dengan tahun-tahun sebelumnya, disesuaikan dengan kenaikan tingkat gaji dan kenaikan volume. Jadi kemungkinan salah saja yaitu kesalahan penyajian akun biaya penggajian. Nah, kemudian bandingkan tenaga kerja langsung sebagai persentase penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemungkinan salah sajinya yaitu salah saji tenaga kerja langsung dan inventaris. Nah, itu yang akan sering terjadi. Bandingkan biaya komisi sebagai persentase penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ada apa dengan biaya komisi? Yaitu kemungkinan salah sajinya itu salah saji biaya komisi dan kewajiban komisi. Itu yang perlu kita lihat. Kemudian bandingkan beban pajak gaji sebagai persentase gaji dan upah dengan tahun-tahun sebelumnya, disesuaikan dengan perubahan tarif pajak. Oke teman-teman, kemungkinan salah sajinya itu salah saji beban pajak gaji dan kewajiban pajak gaji. Kemudian terakhir, bandingkan akun pajak gaji yang masih harus dibayar dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemungkinan salah saji yaitu salah saji pajak gaji yang masih harus dibayar dan beban pajak gaji. Jadi dari 5 contoh ini, dari prosedur analitis substantif ini, kita lihat bahwa adanya dalam kesalahan penggajian atau siklus personilnya. Bagaimana perusahaan juga masih memiliki kesalahan, yaitu kesalahan salah saji. Kita sebagai auditor, untuk menganalisa ini kita harus tahu membandingkan apa yang perlu kita bandingkan untuk mencari jawabannya. Nah, dari kelima ini kita sudah tahu bahwa kalau disimpulkan bahwa di sini dikatakan bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, artinya ada cut off. Nah, cut off ini yang sering terjadi. Di slide sebelumnya juga saya sudah terangkan bahwa cut off adalah hal yang sering terjadi. Komisi yang masih harus dibayar. Konsep yang sama digunakan dalam memverifikasi gaji dan upah yang masih harus dibayar berlaku untuk komisi yang masih harus dibayar, tetapi akrual seringkali lebih sulit untuk diverifikasi karena perusahaan sering memiliki beberapa jenis perjanjian yang berbeda dengan tenaga penjualan dan karyawan komisi lainnya. Bonus yang masih harus dibayar. Di banyak perusahaan, bonus akhir tahun yang belum dibayarkan kepada petugas dan karyawan merupakan hal yang sangat penting, sehingga kegagalan pencatatannya akan mengakibatkan kesalahan penyajian material. Verifikasi akrual yang tercatat biasanya dapat dilakukan dengan membandingkan dengan jumlah yang diotorisasi dalam notulen dewan. Gaji liburan yang masih harus dibayar, gaji sakit atau manfaat lainnya. Akrual yang konsisten dari liabilities ini relatif terhadap liabilities tahun sebelumnya adalah pertimbangan terpenting dalam mengevaluasi kewajaran jumlah tersebut. Karena apa? Karena ini sudah di luar daripada gaji-gaji utama. Kemudian pajak gaji yang masih harus dibayar. Pajak gaji seperti VICA dan pajak pengangguran negara bagian dan federal dapat diverifikasi dengan memeriksa formulir pajak yang disiapkan pada periode berikutnya untuk menentukan jumlah yang seharusnya dicatat sebagai kewajiban pada tanggal neraca. Ini adalah sering terjadi di negara bagian, yaitu seperti Amerika Serikat. Pengujian rincian saldo untuk akun beban. Beberapa akun di laporan laba rugi dipengaruhi oleh transaksi penggajian. Yang paling penting adalah gaji dan bonus petugas, gaji kantor, gaji dan komisi penjualan, dan tenaga kerja manufaktur langsung. Nah, ini artinya beban-beban yang harus
yang betul-betul harus dipenuhi oleh perusahaan, dan kita juga harus apa di sana melakukan pengujian rincian saldonya. Auditor harus perlu melakukan pengujian tambahan yang relatif sedikit atas akun laporan laba rugi di sebagian besar audit di laporan di luar prosedur analitis substantif. Pengujian pengendalian, pengujian transaksi substantif, dan pengujian terkait akun liabilitas yang telah dibahas. Kompensasi petugas. Verifikasi kompensasi petugas juga dijamin karena beberapa individu mungkin berada dalam posisi untuk membayar diri mereka sendiri lebih dari jumlah yang diotoritaskan. Ujian audit yang biasa dilakukan adalah mendapatkan gaji resmi masing-masing pejabat dari risalah dapat direksi dan membandingkan dengan catatan pendapatan yang terkait. Kemudian komisi. Auditor dapat memverifikasi bahwa biaya komisi dengan relatif mudah jika tingkat komisi sama untuk setiap jenis penjualan dan informasi penjualan yang diperlukan tersedia dalam catatan akuntansi. Jadi dalam memverifikasi komisi kita apa? Lebih mudah jika apa? Komisi itu artinya apa? Dari bulan ke bulan atau mungkin dari tahun ke tahun itu komisinya sama. Jadi kita lebih gampang untuk memverifikasi adanya kecurangan di perusahaan tersebut. Total biaya komisi dapat diverifikasi dengan mengalihkan tarif komisi untuk setiap jenis penjualan dengan jumlah penjualan dalam kategori tersebut. Jadi apa? Komisi ini adalah untuk memberikan seperti bisa saja untuk pelicin ya, untuk mempermudah bagaimana apa penjualan itu supaya lebih banyak. Dan kemudian beban pajak penggajian. Beban pajak penggajian untuk tahun tersebut dapat diuji dengan terlebih dahulu merekonsiliasi total penggajian pada setiap formulir pajak penggajian dengan total penggajian untuk 1 tahun penuh. Pajak penggajian total kemudian dapat dihitung ulang dengan mengalihkan tarif yang sesuai dengan daftar gaji kena pajak. Total penggajian. Nah, tes yang terkait erat dengan tes untuk pajak penggajian adalah rekonsiliasi total biaya penggajian di buku besar dengan pengembalian pajak penggajian dan formulir W2. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menentukan apakah transaksi penggajian dibebankan ke akun non-penggajian atau tidak dicatat sama sekali di jurnal penggajian. Nah, dengan melihat total saldo ini penggajian, kita bisa lihat bagaimana perusahaan apakah dia benar-benar melakukan penggajian terhadap karyawan atau dia bisa saja menambahkan karyawan tetapi supaya untuk apa? Untuk meningkatkan beban sehingga pajak untuk penghasilan mereka lebih kecil. Nah, kenapa? Karena perusahaan selalu ingin menghindari daripada pajak yang sering kita sebut dengan tax avoidance. Nah, kita sebagai auditor juga harus membandingkan ini ya, melihat bisa saja kita melihat transaksi atau akun-akun, apakah akun-akun ini sesuai dengan akun-akun penggajian pajak. Kemudian tenaga kerja kontrak. Nah, untuk mengurangi biaya penggajian, banyak organisasi membuat kontrak dengan organisasi luar untuk menyediakan staf. Individu yang menyediakan layanan dipekerjakan oleh organisasi luar. Jadi tenaga kerja kontrak ini bagaimana perusahaan hanya mempekerjakan orang dengan sistem kontrak, yaitu bukan sebagai karyawan tetap. Karena apa? Karena ini untuk mengurangi jumlah beban yang akan mereka keluarkan, tanggung jawab atau kewajiban yang akan mereka berikan kepada karyawan. Jadi makanya sekarang banyak perusahaan yang sistemnya perpanjang kontrak. Jadi gitu teman-teman. Jadi para perusahaan selalu ingin untung dan ingin mengurangi biaya penggajian. Presentasi dan tujuan pengungkapan. Pengungkapan yang diperlukan untuk transaksi dan saldo penggajian dan siklus personel tidak ekstensif. Namun beberapa transaksi kompleks seperti opsi saham dan rencana kompensasi pejabat eksekutif lainnya mungkin memerlukan pengungkapan catatan kaki atau disebut dengan not foot. Jadi perlu juga presentasi dan tujuan pengungkapan. Artinya kita harus mengetahui bagaimana tujuan daripada perusahaan. Karena dengan tahunya tujuan perusahaan ini daripada pihak manajemen, kita tahu arah daripada pencatatan yang akan dilakukan oleh perusahaan.
Makanya kita dalam melakukan pengauditan bukan hanya secara material atau dalam pencatatan keuangan, kita juga melakukan diskusi terhadap pihak manajemen. Mungkin sampai di sinilah materi yang dapat saya berikan, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih, Tuhan berkati. Salam sehat.